Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Rifki, sahabat yang dirindukan surga. Amin. Ramadan itu adalah tamu kehormatan buat kita. Orang-orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka itu adalah merupakan orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan itu datang, itu banyak di antara kita yang sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang sering disampaikan ketika WhatsApp, ketika Facebook, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Sahabat yang dirindukan oleh surga, Ramadan itu tidak menjadi sesuatu yang hanya seremonial, tidak membekas dalam kehidupan kita. Maka tentunya kita mesti harus berubah kepada hal yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dari agama kita. Bagaimana sebenarnya cara kita untuk menyambut kedatangan Ramadan itu? Bagaimana kita cara mengungkapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan? Apa yang mesti kita lakukan? Pertama adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kenapa doa ini penting kita lakukan? Karena siapa yang bisa menjamin? Tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa kita ini akan bisa sampai ke bulan Ramadan. Kenapa? Banyak orang yang meninggal dunia di hari-hari injury time pada bulan Sya'ban. Atau siapa yang bisa menjamin kita ini akan selalu sehat walafiat, akan bisa melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan baik, sehat, tidak di rumah sakit? Tidak ada yang bisa menjamin. Kadang-kadang kita sakit, tidak boleh kita berpuasa karena kondisi fisik kita yang begitu lemah, sulit kita puasa. Makanya berdoalah kepada Allah agar kita ini bisa sampai ke bulan Ramadan dan menikmati keindahan keistimewaan Ramadan sampai akhir. Pertama, doa. Yang kedua, bagaimana cara kita masuki bulan Ramadan? Sambut dia dengan bersih. Nah, bersih ini pertama, bersihkan diri kita, bersihkan jiwa kita. Bagaimana cara bersihkan jiwa kita? Ada orang yang balimau, ya silakan, balimau kepala dengan rempah-rempah di Minangkabau, silakan. Tapi lakukanlah balimau itu di rumah sendiri, di kamar mandi sendiri, bukan di tempat-tempat umum, bukan di tempat-tempat khalayak ramai. Lubuk Minturun, Lubuk Paraku, Lubuk Alung, Lubuk Begalung, Lubuk Bonta, semua penuh. Bahkan Kampung Kelawi, Bandar Bekali, semua itu ramai kena balimau. Kalaupun juga ada di antara kita yang mau balimau seperti itu, silakan, tapi lakukanlah sendirian, dengan hanya kita dan Allah yang tahu dengan aurat kita. Sahabat yang dirindukan oleh surga. Kemudian bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita. Yang penting itu adalah fa'fu wasfahu, saling maaf memaafkan. Kadang-kadang ada orang yang jauh di sana, yang berada di Kalimantan, di Jawa, ada yang berada di luar negeri. Kita kirimkan SMS, kita kirimkan WhatsApp, kita buat di Facebook, kita minta maaf kepadanya. Sementara kita tidak pernah bertemu dengan dia, tidak pernah berjabatan tangan dengan dia, tapi kita minta maaf. Orang mau puasa. Sementara kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua kita sendiri, anak-anak kita, adik kita, mertua kita, kita kadang luput untuk minta maaf kepada mereka. Maka bersihkan hati, fa'fu wasfahu, dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Cara yang terbaik adalah ketika di malam 1 Ramadan, kumpulkan semua anggota keluarga. Maka semua itu nanti saling maaf-maafkan. Adik kepada kakak, anak kepada orang tua, istri kepada suami. Bersihkan diri. Kemudian bersihkan keluarga kita. Sesama keluarga kita itu saling maaf-maafkan. Jangan ada dendam di hati kita. Kadang-kadang walaupun dengan satu keluarga, tapi kalau tidak berbaik-baikan, apalagi karena harta, maka bisa terjadi benturan-benturan konflik di rumah tangga, konflik di sebuah keluarga besar. Maka keluarga itu mesti ukhuwahnya diperkuat, saling maaf memaafkan. Kemudian baru lingkungan.
Barulah kawan-kawan yang berada di kantor, kemudian kawan-kawan yang berada jauh di perantauan, silakan. Mungkin ada salah dan khilaf kita dengan mereka, minta maaf kepada mereka. Kemudian bersihkan juga lingkungan. Kita mau sholat berjamaah, tarawih di masjid dan musola, bersihkan, gotong royong kita bersama, bersihkan tempat sholat kita berjamaah itu. Masuk Ramadan, bersihkan, sucikan semua. Kalau ada yang mungkin perlu kita robah, misalnya arah kiblat yang mungkin selama ini salah, perbaiki. No problem. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada kesalahan berjamaah dalam melakukan sholat. Kiblat kita yang salah, 1 derajat saja salah menentukan arah kiblat, itu sejauhnya itu jaraknya dari Ka'bah 120 km. Maka panggil itu tim Badan Hisab Ruqyah dari Kementerian Agama, lakukan pengecekan kiblat. Mau masuk Ramadan, berkah. Sahabat yang didudukan oleh surga. Nah, inilah barangkali hal-hal yang perlu kita lakukan agar Ramadan itu menjadi berkah, tidak hanya menjadi seremonial yang kita lakukan tiap tahun. Mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan 2 hal. Pertama dengan keimanan kita, yang kedua dengan perhitungan hisab, introspeksi diri. Usahakan agar ada perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik yang kita lakukan terus ketika di bulan Ramadan tahun demi tahun. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan mendapatkan nikmatnya, keistimewaan dari Ramadan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.